Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan. Ini merupakan bagian daripada tugas pelayanan di mana dalam ibadah keluarga topiknya adalah tentang Matius pasal 6 ayat 11, dan saya memberi judul adalah Misteri Roti Sehari, ya. Karena ini adalah Tuhan sediakan bagi kita, ya, sehingga ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Coba kita melihat apa yang disebut dengan di dalam Matius 6 ayat 11. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat Matius 6 ayat 11, kita akan membaca, dikatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Dan akhirnya ada yang memberikan tema, "Mintalah yang secukupnya saja, jangan berlebih." Saudara, saya mau memberikan kita makna yang sebenarnya daripada Matius pasal 6 ayat 11 ini. Nah, itu dikatakan di dalam King James, dikatakan seperti ini, "Give us this day our daily bread." Artinya apa? Berikanlah Tuhan hari ini, yaitu apa? Roti harian kami. Roti kami satu hari saja, cukup untuk satu hari saja. Nah, apakah ini membuat kita meminta yang secukupnya? Tidak. Karena apa? Ini adalah merupakan jatah Tuhan bagi kita, roti harian kita. Supaya apa? Besok kita masih tetap meminta kepada Tuhan yang sama, terus menerus. Karena kalau kita tidak minta dan kita tidak diberikan, maka akan menjadi kelaparan kita. Itu maknanya bagi kita. Nah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dikatakan ton arton hemon, ton epiosion, dos hemin semeron. Ya, nanti kita akan melihat maknanya lebih dalam. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah klip, yaitu yang dinyatakan di dalam klip ini. Ini adalah kisah ketika Yesus memberi makan akan 5.000 orang. Dan apa yang terjadi adalah ketika Yesus pergi kemana saja, orang-orang banyak itu selalu mengikuti dia. Ya. Nah, karena mereka selalu mengikuti dia dan tiap hari bertambah banyak, mereka sudah jauh dari desa mereka karena mengikuti Yesus. Banyak orang mengetahui dan hari sudah malam. Nah, orang-orang ini merindukan akan firman, merindukan pengajaran Yesus, ya. Tetapi mereka bermasalah di dalam perut mereka, sehingga Tuhan katakan demikian kepada para murid-muridnya. Dia katakan seperti ini. Menjelang malam, Petrus berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang." Nah, supaya mereka karena pergi ke punya desa-desa otoritas sekitar Yesus yang untuk suruh terdekat mereka pulang. untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini Tapi, sunyi. apa yang Tuhan katakan? Ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang, kamulah yang harus memberi makan. kamu harus memberi mereka makan. Tapi kami nggak punya. Kami punyanya ya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengangkat itu dan dia mengucap berkat. Raja semesta alam yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Akhirnya menjadi berlimpah sehingga mereka makan dengan kenyang. Semua orang, ada 5.000 orang laki-laki, ditambah perempuan dan anak-anak, diperkirakan 15.000 orang makan hari itu dengan kenyang. Oke, nah kalau di dalam Matius 6 ayat 11 ini merupakan bagian dari struktur doa Bapa kami. Saya akan coba membuat skemanya seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan dikatakan di bumi seperti di surga. Dalam hal ini saya memberi kesimpulan bahwa ini merupakan Bapa memberikan identitasnya, bahwa dia Bapa yang di sorga, yang kudus. Tetapi dia juga menyatakan apa yang dia kehendaki bagi manusia, supaya apa? Kehendaknya jadi, yaitu di bumi seperti di surga. Ya. Nah,
kita bisa melihat seperti itu. Kemudian kalau kita lanjut, kita akan melihat ketika dikatakan roti harian kami berikanlah hari ini. Ya. Nanti kita melihat makna roti harian, roti sehari itu seperti apa. Tapi ini berhubungan dengan apa? Kamu bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Atau dikatakan bahwa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Nah, ketika roti ini diberikan, berarti dia harus memberi dampak untuk apa? Kita semakin bisa mengampuni orang, dan kita semakin bisa untuk lepas daripada yang jahat. Harusnya seperti itu. Karena pada bagian ini dikatakan bahwa manusia dalam pergumulan hidupnya yang untuk apa? Untuk sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di atas, sesuai dengan kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Nah, inilah kehidupan manusia yang real, yang bergumul dengan hidup ini. Dan pada bagian terakhir dikatakan, engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini mau menyatakan bahwa bagaimanapun juga semuanya itu kembali bagi hormat dan kemuliaan Sang Bapa. Jadi kalau kita melihat struktur seperti ini, ada kehendak Bapa, kita yang harus melakukan kehendak itu di tengah, dan akhirnya apa? Semua berpaling atau semua kembali lagi kepada hormat dan kemuliaan bagi Sang Bapa. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat ini, kita melihat sebuah arti penting daripada Matius 6 ayat 11 ini. Coba kita akan lihat bersama, ya, bahwa roti harian yang Tuhan berikan itu merupakan apa? Sebuah kekuatan bagi pergumulan iman kita berjalan bersama Tuhan. Bayangkan seperti itu, ya. Nanti kita coba lihat lebih detail lagi. Saya mengajak kita untuk melihat frasa yang ada. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita harus membawa pemikiran kita bahwa dalam tatanan bahasa Yunani dikatakan ton arton hemon, ton epiosion, kemudian dikatakan ditambahkan lagi dengan dos hemin semeron. Nah, ton arton hemon itu artinya apa? Roti kami yang ton epiosion itu artinya yang sehari ini. Jadi ada roti yang jatah kita satu hari, ya. Dan kemudian kita teriak, roti yang satu hari itu berikanlah Tuhan kepada kami pada hari ini juga. Ya, coba kita maknai bahwa roti kami sehari itu adalah merupakan jatah yang Tuhan berikan kepada manusia, yang mana itu cukup untuk satu hari itu saja. Ini jatah kecukupan, bukan kelimpahan, tapi itu cukup, harusnya cukup untuk satu hari itu aja. Dan kedua, ketika kita bicara tentang berikanlah, kata berikanlah itu dalam tata bahasa Yunani dikatakan adalah auris dan imperatif. Di mana auris adalah berikan ini adalah di waktu yang lampau, sudah pernah terjadi. Jadi apa yang Tuhan akan berikan itu sebenarnya jatah yang sudah disiapkan, dan kita tinggal teriak, Tuhan berikanlah. Dan imperatif ini menekankan arti berikanlah dengan cara apa? Saya seolah-olah memerintah Tuhan untuk memberikan roti itu. Karena itu merupakan jatah harian saya. Kalau saya tidak dapat Tuhan, saya bisa mati, saya bisa mati. Tuhan tolong berikan kepada saya roti harian itu. Ya. Dan yang terakhir, frasa terakhir dikatakan hari ini. Karena artinya apa? Sebenarnya kita meminta itu atau kita menegaskan Tuhan supaya berikan itu adalah karena apa? Kita minta hari ini, bukan besok, bukan akan datang. Nah, apakah setelah kita melihat ini, kita bisa melihat bahwa itu adalah merupakan seperti yang kita pikirkan selama ini, bahwa itu artinya roti kehidupan kita, roti keseharian kita, makanan-makanan kita jasmani. Karena apa? Menjadi tidak cocok adalah kalau makanan jasmani ini kita minta tiap hari. Berarti apa? Kita orang miskin sekali. Besok tidak tahu mau makan apa. Sehingga apa? Tuhan berikanlah kami makanan lagi. Besok saya tidak tahu makan apa. Saya mau makan lagi, Tuhan tolong berikanlah. Jadi kita seolah meminta, berharap kepada Tuhan tiap hari untuk makanan jasmani kita. Ya. Nah, ini akan lebih celaka lagi ketika orang itu kaya, dia punya harta yang cukup berlimpah, makanannya bukan hanya untuk satu hari ini, tapi bisa untuk 7 turunan karena kekayaannya. Bagaimana dia bisa berdoa seperti ini? Dan artinya apa? Doa Bapa kami gak cocok bagi dia. Karena doa Bapa kami, kita
batasi hanya untuk berikan kami makanan yang secukupnya hari ini. Supaya kita tetap berharap terus kepada Tuhan. Memang benar, supaya kita tetap berharap terus kepada Tuhan. Tapi kalau ini kita tafsirkan seperti makanan jasmani, maka akan sangat repot. Orang yang kaya itu tidak perlu doa ini. Mereka bilang, oh kami sudah kecukupan kok untuk 1 tahun, untuk 10 tahun, untuk berpuluh-puluh tahun. Kami tidak perlu doa ini. Ya, saya mau katakan bahwa untuk orang seperti itu, saudara, sebenarnya harta yang saya sudah dapat itu saya taruh dengan baik, tetapi harta itu harusnya saya berikan kepada orang lain, ya, supaya apa? Kalau saya bisa mengampuni, berarti saya bisa berbagi juga apa yang saya miliki, harta saya kepada orang lain. Ya, itu bisa ditunjukkan dengan seperti itu. Tetapi kita harus melihat makna yang sebenarnya, dan saya mau mengajak kita untuk melihat seperti ini. Kalau kita bicara itu makanan jasmani, saudara, sangat keliru. Karena apa? Karena kita sudah berkelimpahan setiap hari lebih. Nah, saya akan mengajak kita untuk membawa ini pada makanan rohani. Karena Tuhan berkata bahwa bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu bisa menjadi tepat. Karena apa? Makanan rohanilah yang bisa membuat saya punya hati yang bisa mengampuni orang lain. Kekayaan tidak bisa. Orang kaya sulit mengampuni. Tetapi ketika kita makan rohani dan kita kaya dalam rohani, kita akan gampang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Atau kita juga akan teguh dan kuat supaya apa? Tidak jatuh dalam pencobaan. Berapa banyak hamba Tuhan yang berkata bahwa saya punya makanan rohani yang cukup, tapi dia jatuh. Ada sesuatu yang miss di situ. Karena apa? Dia tidak terus-menerus makan rohani itu tiap hari. Dan ingat bahwa ini hanya roti sehari. Artinya apa? Besok saya berharap Tuhan berikan saya firman-Nya lagi. Besok saya berharap Tuhan berikan saya firman-Nya. Bermasalah adalah ketika apa? Kita sudah merasa sok rohani. Kita sudah merasa saya orang paling rohani. Seorang pendeta dan sebagainya. Lalu kita tidak makan tiap hari. Itu yang membuat kita jatuh dalam pencobaan. Dan itu yang membuat hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh dalam hal seperti ini. Kita harus selalu merasakan Tuhan tolong berikan kepada saya. Setiap hari saya butuh makanan itu. Saudara yang terkasih, saya beberapa waktu ini mulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya, itu mengirimkan setiap hari pembacaan Alkitab setahun. Bukan hanya nats Alkitabnya, tapi saya juga kirimkan audio Bible-nya, ya, sesuai dengan pembacaan itu. Saya kirimkan itu terus-menerus sampai saya bertanya, saya juga bertanya pada istri, untuk apa sih saya lakukan ini? Saya merasa, kok apa gunanya saya seperti ini? Bahkan saya merasa bahwa Bapak Ibu yang menerima mungkin saja tidak membaca atau tidak mendengar akan audio itu. Tetapi saya tetap lakukan. Sampai ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya baru melihat jalurnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau ngomong bahwa engkau coba mencukupkan akan rohani-rohani orang dengan makanan rohani yang kamu kirimkan. Cukupkan itu, cukupkan. Karena kita kalau makan rohani itu harus cukup secukup-cukupnya akan kehidupan rohani kita bangun. Ya, jangan sampai kurang, karena banyak orang yang kurang. Mereka tidak peduli dengan santapan harian pagi, mereka tidak peduli dengan renungan harian untuk mereka, mesbah, keluarga tidak peduli. Ya, mereka melakukan semua tidak peduli. Itu artinya apa? Mereka kurang makanan rohani. Dan kalau kurang terus, engkau tidak bertumbuh dalam rohani. Nah, ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saudara yang terkasih, menurut saya ini pesan yang begitu pentingnya. Karena apa? Ketika kita bisa makan rohani tiap hari dengan cukup, banyak perkara yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Kau menjadi kuat dalam iman, tetapi juga apa? Tuhan memberikan berkatnya pasti. Karena ini merupakan sebuah tatanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa apakah kita akan menjadi orang yang takut, khawatir. Kita punya kuasa sebenarnya dengan makanan rohani ini untuk apa? Mengalahkan semua pergumulan hidup kita. Bahkan COVID-19 tidak akan bisa menekan kita. Tidak akan bisa mencelakai kita. Karena apa? Makanan rohani kita cukup. Terus kita lakukan. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan ketika kita cukup makanan rohani tiap hari. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita akhirnya pada refleksi seperti ini.
Kita coba refleksikan pertanyaan ini. Sudahkah di dalam hidup kita firman Tuhan itu menjadi yang terutama? Karena kalau kita mau mengerti akan doa Bapa kami ini, ketika dikatakan berikanlah kepada kami hari ini Tuhan makanan yang cukup untuk kami hari ini, itu makanan rohani, sehingga kita merasa harus terus mencukupkan tiap hari dengan Tuhan. Maka firman Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Sebelum kita seperti itu, kita belum bertumbuh dengan baik. Saudara yang terkasih, pertanyaan kedua, sudahkah kita mengambil atau mencukupkan makanan harian yang sudah Tuhan siapkan? Ingat bahwa Tuhan sudah menyediakan itu bagi kita. Sehingga apa? Ketika kita mengambil itu dan mencukupkan makanan rohani itu pasti sudah bisa dilakukan, dan itu bukan hal yang sulit. Kita tinggal baca firman, renungkan firman, hidup dalam firman tiap hari, berteriak kepada Tuhan, Tuhan berikan saya besok lagi, besoknya lagi berikan saya. Kalau ini Anda lakukan, tidak peduli Anda orang kaya, orang miskin, orang apapun juga, engkau bertumbuh dalam Tuhan. Dan menjadi kekuatan kita untuk melawan segala sesuatu pencobaan, pergumulan, tantangan hidup dan sebagainya. Yang ketiga, percaya kita bahwa makan harian kita itu firman Tuhan yang akan mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Kita tidak lagi terintimidasi oleh pergumulan apapun karena kita kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan pun tidak tinggal diam. Dia akan bersama kita pada hari ini juga. Untuk apa? Untuk melakukan banyak perkara, membangun iman kita, membuat kita teguh, bahkan melawan segala tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya berharap kita membangun diri kita terus. Dan ketika kita mengucapkan doa Bapa kami ini, kita akan berdoa dan berkata, Tuhan, saya ingin dicukupkan dengan firman-Mu setiap hari. Harus cukup Tuhan untuk rohani saya dibangun. Jangan kurang Tuhan. Kalau Anda sudah seperti itu, berbahagialah kita. Karena apa? Firman itu hidup dalam kehidupan kita dan akan membangun kehidupan